Al-Babu Tsani, bab yang nomor 2. Fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima, di dalam mengunggulkan bacaan Quran dan yang ahli baca Quran di atas selain mereka berdua. Bahwa baca Quran itu amal kebaikan yang mengungguli, yang melebihi amalan-amalan kebaikan yang lain. Ini pendapatnya sekian banyak ulama. Begitu pula yang ahli baca Quran, dia harus diberi posisi di atas semua yang di bawah dia dalam urusan baca Quran. Ini adalah pendapatnya banyak ulama, termasuk yang masyhur Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan sebagian ashabus Syafi'i. Sabata telah tetap, telah terbukti nyata, an Abi Mas'udin al-Ansari, di sahabat itu ada yang namanya langsung Abu Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Dzar. Begitu pula yang masyhur sahabat yang diduga wafat di Guangzhou, itu namanya Abil Waqqas radhiyallahu anhu. Tidak ada tambahan Sa'dunnya, tidak ada tambahan ibnunya. Itu yang masyhur. Karena Sa'dun Abi Waqqas yang masyhur, beliau di akhir hidupnya uzlah, kemudian beliau wafat di tempat uzlah beliau, di tempat namanya Al-Aqiq, satu tempat yang jauhnya dari Madinah beberapa kilo. Kemudian beliau dimakamkan di kuburan Baqi, dibawa dari Al-Aqiq menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka ini salah satu bagian dari sahabat namanya Abi Mas'ud. Bukan Ibnu Mas'ud, Abi Mas'ud. Al-Badri, yang beliau adalah termasuk sahabat Badar. Ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, ya ummu, mengimami al-qauma, satu kaum, aqra'uhum, yang paling pinternya baca mereka, li kitabillahi ta'ala, kepada kitabullah ta'ala. Karena namanya imam itu tuntutan tertingginya dari dia, di samping yang lain-lain adalah mutu bacaannya. Maka Imam Nawawi dalam urusan ini cenderung beliau setuju dengan pendapat ini yang didalili dengan hadis yang barusan kita baca. Karena selain para anbiya itu ilmu itu terbatas ya, nggak bisa semua ilmu terdepan begitu. Kecuali jarang banget ada orang tuh urusan memahami kitab, baca kitab, masya Allah, ewes pinter banget. Jadi kalau sudah urusan makharijul huruf, benar-benar dia sulit mempraktekannya dalam lidahnya. Maka yang seperti ini kalau ngimami sholat jahri kan ya memalukan gitu ya. Maka dari sisi ini beliau cenderung ikut urusan ngimami al-aqra' muqaddam ala al-afqah. Orang yang paling pandai baca itu lebih didahulukan untuk ngimami melebihi yang lebih alim, yang tidak pandai baca seperti dia. Nah, nanti kalau terjadi hukum-hukum yang di sholat umpamanya sahwi, umpamanya ketinggalan ini itu, dia nggak tahu gimana, ya belajarlah, kan itu kan nggak terlalu rumit kan. Ya, solusinya ada.
Tapi kalau orang lidahnya tidak mau dikerjasamakan untuk membaca yang baik itu, solusinya mungkin nggak ada. Ada orang tuh memang hafid Quran tapi cocoknya untuk diri sendiri, jadi ustadz pun nggak cocok. Untuk bedakan hamzah, ain, ha, kha itu sulitnya seperti lebih sulit melebihi memasukkan benang dalam lubang jarum yang gede. Itu aja sulit, dia kesulitan, apalagi lubang jarumnya kecil. Dan itu nyata dalam kehidupan kita hari-hari yang begitu itu. Teman kita satu kelas, ahli urusan baca kitab, jadi kalau sedang baca tajwid, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, beneran gitu ya. Benar-benar parah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya tentu saja di sini ini ada beda pendapat di kalangan para ulama. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, karena adanya al-qurra'u para ahli baca Quran. Yang ini dalam syarah-syarahnya, kalau sahabat tuh kalau qori itu ya mesti dia paham artinya. Maka kalau qori itu berarti orang alim. Jadi yang menghadiri majelis Sayyidina Umar para hafid-hafid Quran. Karena al-qurra, adanya para qurra, para ahli-ahli Quran, ashabu majlisi Umar adalah orang-orang yang selalu hadir di majelisnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa musyawaratihi, dan teman-teman musyawarahnya Sayyidina Umar. Kuhulan, baik pun mereka ini umur pertengahan tua. Kahal itu 40 ke atas. Ada yang mengatakan sampai 60 itu kahal. Kalau 60 ke atas itu cocoknya dipanggil syekh. Wis tuwek. Kanu, adanya mereka au syubanan atau anak-anak muda yang ahli-ahli Quran itu, yang diajak hadir di masjidnya Sayyidina Umar, diajak musyawarah, sebagian orang-orang setengah tua 40 ke atas, sebagian anak-anak muda 40 ke bawah. Rawahul Bukhari fi sahihihi wa sayati fil bab ba'da hadza, dan akan datang di bab selepas ini ahadits, sekian banyak hadis, tadkhulu fi hadzal bab, yang masuk di bab ini, bagaimana mendahulukan ahli-ahli Quran atas yang tidak ahli. Wa alam, dan ketahuilah olehmu, annal madhhab as-sahih al-mukhtar, bahwasanya pendapat yang benar yang dipilih, alladzi, yang atas pendapat itu, alladzi alaihi, yang pendapat ali atasnya, man yu'tamadu alaihi, orang-orang yang bisa dibuat pegangan alaihi atas man, minal ulama'i, dari kalangan ulama, di pendapatnya para ulama yang muktamad, anna qira'atal qur'ani, bahwasanya membaca Al-Qur'an, afdalu minat tasbihi, lebih utama melebihi baca tasbih. Di antara bunyinya tasbih, subhanallah, usabbihullah, nusabbihullah. Wa tahlili, dan melebihi membaca tahlil, la ilaha illallah. Wa ghairihima, dan selain tasbih wa tahlil, minal adhkari, dari zikir-zikir. Jadi zikir yang tertinggi adalah baca Quran. Wa qad tadhaharat al-adillah, dan sungguh saling menguatkan al-adillatu, sekian banyak dalil, ala dzalika, atas pendapat muktamad tadi, bahwa baca Quran fadilahnya melebihi seluruh zikir, melebihi tasbih dan tahlil. Wallahu a'lam. Inilah pendapat yang dikatakan Imam Nawawi pendapat yang benar, yang dipilih, dan inilah pendapatnya ulama-ulama yang muktamad. Sekarang ada pertanyaan. Berarti kalau baca Quran itu amalan yang sangat tinggi, melebihi zikir-zikir yang lain, berarti cukup baca Quran tanpa perlu zikir yang lain.
Maka Al-Quran sendiri mengatakan baca Quran itu ya karena fadilahnya besar, pahalanya gede, tentu setan nggak suka. Maka di antara tertib permanen yang diarahkan oleh yang menurunkan Quran, yang mengfirmankan Quran, kalau mau baca firmannya Allah supaya berdoa ta'awud. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Setan nggak akan suka kita baca Quran lama-lama, baca Quran dengan baik, nggak akan suka. Nongkrong semalam suntuk itu pantat nggak capek. Begitu duduk di halaqah Quran 5 menit aja rasanya pantat terbakar. Nah, ini karena ada setan bawa obor ngobori diri kita biar nggak betah di majelis-majelis yang kita untungnya itu nggak bisa dihitung. Maka kita lihat dalam kitab-kitab adabus shalah termasuk Bidayatul Hidayah sebelum sholat supaya baca doa-doa penjagaan. Karena dalam sholat ini disabdakan oleh Nabi dalam hadis, kalau nggak salah riwayat Muslim, akan datang setan, diantaranya setan bernama Khinzib atau Khungzub yang akan memporak-porandakan sholat kita. Maka sebelum sholat baca ta'awud, baca 3 qul, macam-macam arahannya para ulama. Seperti kita ini belajar agama itu Masya Allah fadilahnya pol-polan. Justru karena fadilahnya pol-polan, kita perlu banyak doa biar selamat dalam menggapai hal yang sangat besar ini. Karena kenyataannya begitu. Orang-orang yang dalam kebaikan lupa dari doa-doa penjagaan, dia tidak bisa ngambil manfaat dari kebaikan tersebut, bahkan bisa mendapatkan madorot dari kebaikan tersebut. Jadi penentangnya, jadi tidak beradab dengannya, jadi gelap hatinya gara-gara dia tidak menjaga kesopanan di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Salatullah salamu Al-Babu Tsani, bab yang nomor 2, fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima, di dalam mengunggulkan bacaan Quran dan yang ahli baca Quran di atas selain mereka berdua. Bahwa baca Quran itu amal kebaikan yang mengungguli, yang melebihi amalan-amalan kebaikan yang lain. Ini pendapatnya sekian banyak ulama. Begitu pula